Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Sekarang kita memasuki materi mengelola dana kas kecil. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat PPT dari Ibu. Nah, anak-anak, ini adalah PPT mengenai konsep dasar pengelolaan dana kas kecil. Ada beberapa dokumen yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dokumen bukti kas keluar atau BKK. Dibuat pada saat kasa atau kasir mengeluarkan dana kas kecil untuk pembentukan dana kas kecil guna pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil itu diajukan oleh sekretaris sebagai pemegang dana kas kecil dan ditujukan kepada bendahara perusahaan. Begitu kan ya? Oke, kita lihat contohnya sekarang. Tanggal 2 Juni 2019, PT Cipta Rasa membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta rupiah. Kemudian bukti kas keluar yang dibuat oleh bendahara perusahaan itu rangkap 3. Kita lihat formatnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kopnya itu adalah perusahaan kita, PT Cipta Rasa. Kemudian judulnya adalah bukti kas keluar. Nomor berapa? Nomor BKK 098. Tanggal 2 Juni 2019. Dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil. Siapa yang memegang dana kas kecil? Adalah sekretaris unit perusahaan. Jumlahnya berapa? 10 juta rupiah. Sekarang ditulis dengan huruf 10 juta rupiah begitu. Untuk keperluan apa? Pengisian kembali dana kas kecil. Diterima oleh, nah yang diterima adalah Mulya. Siapa ini Mulya? Ini adalah sekretaris sekretaris unit perusahaan. Yang bayar siapa? Yang bayar ini adalah Cindy. Cindy ini adalah bendahara perusahaan. Diketahui oleh Putra. Putra ini adalah pimpinan perusahaan PT Cipta Rasa. Yang kedua, dokumen yang kedua adalah surat permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Tadi yang megang dana kas kecil siapa? Iya betul, sekretaris ya. Terus yang membuat ini siapa? Yang membuat ini adalah orang yang memakai dana kas kecil. Bisa siapa saja? Bisa karyawan atau bisa pegawai dari unit perusahaan tersebut. Contohnya nih, tanggal 5 Juni 2019, pemakai dana kas kecil PT Cipta Rasa membeli ATK. Kalian lihat ya di sini ya, jumlahnya 2.700.000. Ibu total ya. Nah, sekarang bagaimana jawabnya? Kita lihat di sini. Kopnya itu tetap ya PT Cipta Rasa. Kemudian judulnya surat permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi ini yang membuat adalah si pemakai atau si pengguna dana kas kecil. Nomornya PPKK 063 tanggal 5 Juni 2019. Ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Tadi siapa memegang dana kas kecil? Sekretaris, ya betul. Namanya siapa tadi? Mulya, ya. Kemudian jumlahnya berapa tadi pengeluarannya? 2.700.000 ya. Kemudian ditulis dengan huruf 2.700.000 rupiah. Jadi harus lengkap. Untuk keperluan apa? Pembelian perlengkapan kantor. Kemudian di kotak-kotaknya ini ya, di tabel-tabelnya ini kalian harus menulisnya dengan lengkap. Harga satuannya, kemudian dijumlah. Disetujui oleh Mulya. Mulya ini siapa? Mulya ini adalah sekretaris dari unit perusahaan tersebut. Diajukan oleh Astri. Siapa Astri ini? Astri ini adalah orang atau pegawai yang menggunakan atau memakai dana kas kecil tersebut gitu ya. Jadi si Astri ini mengajukan dana kepada sekretaris untuk dipergunakan pembelian alat-alat kantor begitu.
Kemudian yang ketiga adalah dokumen bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK, dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Tadi kan si Astri tuh yang pakai dana kas kecil, sudah mengajukan kepada sekretaris kan ya? Nah, setelah diberi uang oleh sekretaris, maka si Astri ini membuat laporan. Bagaimana laporannya? Ini suratnya itu berasal dari pihak toko yang tempat kita belanja tadi. Ini misalkan toko Raja Wali ya. Misalkan Astri tadi belanja di toko Raja Wali begitu. Nah, kemudian kepada PT Cipta Rasa dan alamatnya lengkap, nomornya NK 06-173. 06 ini artinya menunjukkan bulan 6 ya. Tanggal 6 Juni 2019. Lihat tabel-tabelnya sama dengan yang dibuat oleh si Astri tersebut. Kemudian yang membayar siapa? Karena ini yang membeli si Astri, maka yang bayar adalah Astri. Kemudian bagian penjualan ini adalah orang yang menerima pembayaran uang dari Astri tersebut. Artinya si Arya ini adalah orang yang menjual ATK tersebut. Kemudian berdasarkan bukti transaksi tersebut, bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil adalah sebagai berikut. Coba Ibu ulangi ya. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, transaksi yang mana? Transaksi yang dibuat oleh toko Raja Wali itu, gitu ya. Bukti pengeluaran dana kas kecil yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil adalah sebagai berikut. Kita lihat ini. Ini adalah bukti pengeluarannya. PT Cipta Rasa itu kopnya ya. Bukti pengeluaran kas kecil ini ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Jumlah diterima menurut PPKK 2.700.000. Jumlah yang dikeluarkan 2.700.000 juga. Sisa lebih ini kosong karena memang dia mengajukan 2.700.000 dan dikeluarkan juga 2.700.000 ya. Kemudian untuk pembayaran apa? Pembelian perlengkapan kantor. Kita masukkan bahan-bahan atau peralatan yang dibeli. Yang buat siapa ini? Yang buat adalah Astri. Dia sebagai pemakai dana kas kecil. Disetujui oleh Putra. Putra ini siapa? Putra ini adalah pimpinan perusahaan. Kemudian dokumen yang keempat adalah surat permintaan pengisian dana kas kecil atau SP2D. Dibuat oleh pemegang dana kas kecil PT Cipta Rasa mengajukan permintaan pengisian kembali dana kas kecil kepada bagian keuangan. Tadi siapa memegang dana kas kecil? Iya betul, sekretaris unit produksi ya. Nah, bagaimana formatnya? Kita lihat formatnya seperti ini. Judulnya adalah surat permintaan pengisian dana kas kecil nomor sekian, tanggal sekian. Ditujukan kepada siapa? Kepada bagian keuangan. Jumlah BPKK berapa? 2.700.000. Sisa kas kecil berapa? 7.300.000. Dari mana ini dapat 7.300.000? Nah, masih ingat kan tadi ya? Pada soal yang pertama tadi, kan dana awal adalah 10 juta. Nah, setelah digunakan untuk pembelian ATK sebesar 2.700.000, maka sisa kas kecilnya adalah 7.300.000. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jumlah permintaan pengisian kembali kas kecil adalah 2.700.000. Dari mana ini? Karena pada bulan ini pengeluaran sebesar 2.700.000, maka pengisian kembali yang diajukan juga sebesar 2.700.000. Kalau dijumlah ya,
Sisa saldonya itu 7.300.000 ditambah dengan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan berikutnya adalah 2.700.000, maka tetap menjadi 10 juta rupiah. Paham ya anak-anak ya? Kita lihat nih siapa saja ini yang tanda tangan nih. Dibuat oleh Cindy, disetujui oleh Putra, diperiksa oleh Raisa, dibuat oleh Mulia. Mulia ini sebagai pemegang dana kas kecil, yang memeriksa ini adalah Raisa sebagai auditor, disetujui oleh Putra ini sebagai pimpinan. Terus Cindy ini siapa? Cindy ini adalah bendahara perusahaan. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nih ada soal, kalian bisa baca di sini. Kemudian perintahnya juga sudah ada sini. Ada 5 format yang harus kalian buat. Silakan dikerjakan. Kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Untuk hal-hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan Ibu beri penjelasan ya. Demikian anak-anak PPT dari Ibu, kalian pelajari ya. Dikerjakan tugasnya, silahkan dikumpulkan di classroom. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.